Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang anatomi jantung dan hipertensi. Jantung itu apa sih? Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Lantas, seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme kerja organ ini dalam tubuh? Apa saja penyakit yang mungkin timbul? Mari pelajari lebih dalam pada ulasan berikut ini. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Untuk lebih jelasnya, mari bahas satu persatu anatomi jantung dengan gambar. Perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada dalam bagian tengah. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dengan organ sekitarnya. Serambi atau artium. Bagian serambi atau artium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Bili atau ventricle. Sama seperti serambi, bili atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot daripada serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Katup terbagi menjadi 4 yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Katup trikuspid mengalir aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian, katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fase siklus jantung yaitu sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventricle. Diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventricle dan atrium kiri. 2. Vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. 3. Kapilar. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Apa sih hubungan jantung dengan hipertensi? Apakah penyakit jantung mempengaruhi tekanan darah? Gangguan pada jantung akan mempengaruhi kemampuan jantung memompa darah atau cardiac output.
dapat lebih tinggi dari normal, yakni hipertensi tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, atau lebih rendah dari normal hipertensi tekanan darah sistol atau batas atas 90 mmHg. Yang terjadi jika hipertensi tidak diobati adalah jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya. Bye-bye.